Jumpa lagi di acara Poliklinik, membahas hal-hal yang mistik dengan cara menggelitik. Dan obrolan kita kali ini akan membahas tentang Nyi Blorong. Sudah menakutkan belum? Sudah meyakinkan, Ki? Kamu sudah menakutkan apa sudah ketakutan? Iya, saya sedikit ketakutan, Ki. Tapi sebelumnya akan saya sapa-sapa dulu untuk semua penggemar dari Poliklinik. Terima kasih untuk viewer dan subscribe. Dengan adanya konten baru ini semakin meningkat, terutama untuk dulur-dulur TKI dan TKW yang ada di mancanegara. Terima kasih supportnya, dan konon katanya akan mengundang tim dari Poliklinik untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jangan. Kenapa? Oh, kesaktian saya itu cuma di sini ya. Ini kalau kita jalan-jalan itu bukan membahas mengenai kesaktian atau tidak. Refreshing. Oh, refreshing. Boleh kalau refreshing. Boleh. Ki Jongoyo. Iya. Kita kali ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ngobrol mengenai Nyi Blorong. Sebenarnya sosok Nyi Blorong ini siapa dan seperti apa? Wah, sebenarnya Nyi Blorong ini kan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Ini sudah melegenda di tempat kita, di negeri kita ini. Dari zaman dahulu sampai sekarang masih eksis. Oh, kusangkakan panas berpanjangan. Bukan eksis yang itu. Kenapa? Kalau eksis yang itu malah sudah tidak eksis. Iya kan? Iya. Ngenten Ki. Mohon maaf bahasanya saya campur ya, Ki, dengan bahasa Suriname. Iya, asal tidak dicampur dengan sari saja. Apa itu? Nyampur sari nanti nyanyi. Iya. Nyi Blorong niku kados pundi dan pripun? Yo. Kalau dilihat dari penampakannya yang seperti yang diceritakan banyak orang yang melegenda itu, bahwa Nyi Blorong itu tampilannya adalah wanita cantik. Wanita yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya itu bisa menarik hati para lelaki yang hidungnya ditensoplas. Loh, kok bisa? Lah belang? Oh iya, hidung belang gitu ya. Terus iya kan? Nyi Blorong ini apakah juga sama dengan Nyi Roro Kidul atau Beda. yang lain? Kalau secara fisik, Nyi Blorong ini adalah asalnya dari siluman ular. Terus dia itu maka penampakannya adalah bagian dari pinggang ke atas ini wanita cantik, pinggang ke bawah itu ular. Gitu. Ular bersisik hijau, keemasan. Seperti kalau badan pinggang ke atas juga dia pakai, kalau yang Suriname pakai kebaya hijau juga. Jadi bawah ular, atas wanita cantik yang menggairahkan. Dan dia itu adalah anak buah kepercayaan Nyi Roro Kidul. Jadi bisa dibilang senopatinya, senopati kepercayaan Nyi Roro Kidul yang dipercaya untuk merekrut anak buah. Gitu. Kamu ya, aku jadi saya itu istilahnya itu menikmati apa yang Ki Jongoyo itu sampaikan gitu loh. Aku kok jadi ini iki kena opo. Saya menikmati, Ki, karena saya itu terus terang suka dengan hal-hal yang sifatnya sedikit mistis gitu loh. Sedikit aja, kalau banyak-banyak takut saya, Ki. Oh, ini tidak cuma sedikit kalau kita membahas Nyi Blorong. Tapi yang setahu saya atau berkaitan dengan
penguasa Laut Selatan loh. Terus Jangan asalnya seperti apa? Asal muasalnya Nyi Blorong itu adalah siluman ular dahulunya. Siluman ular karena kesaktiannya dia akhirnya dipercaya oleh Nyi Roro Kidul untuk menjadi panglimanya. Merekrut tadi. Untuk merekrut itu karena HRD berarti ya. Istilah perusahaan gitu loh. Merekrut karyawan gitu ya. Iya, ya kan ada kalanya kalau Nyi Roro Kidul itu membangun sesuatu itu, membangun kerajaan, menambah kerajaan, memperindah kerajaannya itu tidak dengan batu-batuan atau batu bata, boto, semen, herbal seperti kita enggak. Oh, enggak. Itu kan bahan bangunannya itu dari manusia-manusia. Bener lagi. Iya, dari manusia-manusia itu. Lah yang dipercaya untuk merekrutnya itu adalah Nyi Blorong ini. Loh, terus cara merekrutnya seperti apa? Lah Kalau dengan penampakan seperti itu, wujudnya kados ngoten, mesti pawongan ya nggih wedi to. enggak. Cara merekrutnya salah satunya dengan cara pesugihan. Jadi dia bisa menjanjikan orang-orang itu sugih. Tahu sugih? Bukan Pak yang suka ceramah itu bukan. Itu malah nanti bukan diceramahi, malah dimarahi nanti kalau itu. Itu terus. Ayo diomongkan, kok cuma gini terus? Loh, ini penasaran. Saya ini kalau ngomong harus hati-hati loh. Lah kalau itu dia itu dirasani mudeng loh. Jadi hati-hati yang nonton. Volumenya jangan keras-keras. Iya. Nanti dengar. Awas. Untuk yang di rumah menyaksikan acara Poliklinik ini, awas. Pakai headset saja. Jadi suara saya yang cempreng itu bisa masuk ke telinga. Pendengarnya langsung. Bagaimana? Cara merekrutnya untuk atau bentuk ritual pesugihan itu seperti apa kok orang bisa terjerumus mengikuti Nyi Blorong? Syaratnya dia itu harus cari orang atau melalui perantara yang bisa mendatangkan Nyi Blorong. Gitu. Jadi yang pengen sugih ya, pengen sugih, dia harus mencari perantara yang dipercaya bisa mendatangkan Nyi Blorong. Terus di mana, kapan waktunya, ada nggak? Nyi Blorong itu dimanapun bisa datang. Tidak perlu harus di pantai selatan. Tidak perlu harus di sungai. Di sini pun sih dia bisa Jangan datang. dipanggil dulu. Jangan dipanggil dulu. Cerita aja, jangan dipanggil. Kemarin Ki Jomo cerita mengenai genderuwo, akhirnya filenya hilang, nggak muncul. Katanya di genderuwonya malu untuk dipopulerkan, diekspos gitu loh. Sekarang diceritakan aja Ki. Ceritakan saja ya. Kamu nggak pengen belajar mendatangkan Nyi Blorong? Iya, nggak usah cerita Nggak aja. pengen didatangi kamu? Jangan Ki. Syaratnya juga harus menyediakan tempat khusus untuk ritual. Jadi bisa kamar atau rumah khusus gitu untuk melakukan ritual mendatangkan Nyi Blorong itu. Terus kalau di malam datangnya Nyi Blorong itu harus tidak boleh ketahuan oleh orang lain. Siapapun tidak boleh ada yang mengintip pun nggak boleh. Berarti yang mencari pesugihan ini harus laki-laki? Iya, harus laki-laki. Kalau dia punya keluarga atau punya istri bisa nggak? Harus menyendiri dulu. Harus menyendiri dulu ketika kedatangan Nyi Blorong. Tidak boleh keluarganya atau siapapun itu yang mengunanginya. Kalau ada ketahuan, dia bisa langsung moek di situ. Oh, gitu. Nah, ketika moek itu langsung direkrut ke jadi anak buahnya Ratu Pantai Selatan. Terus gini Ki. Maka syaratnya tidak boleh ketahuan. Terus hal apa saja yang dilakukan ketika orang yang mencari pesugihan yang lewat perantara tadi Terus itu dengan mendatangkan. apa ritual yang Ritualnya itu mudah kok. Kamu pasti suka. apa tuh Ki? Ritualnya apa Ki? Ketika kedatangan Nyi Blorong,
kamu itu cuma diajak hohihe sama Nyi Blorong. Oh, ya gampang banget lah. Oh, iya, gitu aja. Hohihe. Masa cuman oh iya. Oh iya gitu. Ya nggak ada powernya sama sekali dong. Masa cuma oh iya. Loh, masa saya omongkan secara full? Oh, iya Itu gini loh. Berarti ketemu ada depan segini. Nyi Blorong. Bukan gitu lagi. Bukan gini. Lagi gimana? Masa saya harus saya jelaskan? Ya, bahkan saya itu orang awam yang sama sekali tidak tahu. Itu loh, berhubungan badan itu loh. Oh iya kan? Oh gitu. Iya. Iya kan? Nah, Terus itu berapa kali Ki? ya pokoknya sekali dia dipanggil terus langsung itu. Kalau pengen datang lagi ya berhohihe lagi. Terus nanti apa yang didapat ketika sudah Setelah berhohihe? berhohihe dengan Nyi Blorong tadi, Nyi Blorong akan meninggalkan sisiknya. Wah, malah repot nanti malah harus bersih-bersih. Loh, sisiknya itu kamu tahu nggak? Sisiknya itu emas. Makanya dibilang Nyi Blorong. Blorong itu menggelapkan mata itu. Tepating blorong gitu loh. Oh, blereng. Nah, itu makanya disebut Nyi Blorong karena kelap-kelip emasnya itu. Dia akan meninggalkan emasnya itu. Nah, itulah pesugihannya. Ya, ini Kemana? ada yang tanya Ki, seperti biasa. Ya. Atas obrolan kita membahas mengenai Nyi Blorong, ini Langsung ada yang tanya. ada yang tanya. Ya. Dari Pak Gudel Budek tukang servis radio. Lah kan budek servis radio tuh. Nanti dia taunya radionya udah bener apa belum. Gimana? Mohon maaf Ki Jomoyo dan salam sehat untuk Mas Mamangse yang selalu menghibur di acara Poliklinik. Saya penggemar setia dari desa. Oh ya. Dari desa Pertanyaannya adalah untuk Ki Jomoyo, konsekuensi apa setelah orang yang mencari pesugihan itu berhubungan dengan Nyi Blorong? Nah, itu konsekuensinya Ki. Setelah diberi emas. Terima kasih Ki. Belum selesai. Kamu itu saya sudah bersemangat loh mau menjelaskan loh. Iya. Oh, ini yang baca sudah habis belum? Lanjut Ki. Sudah habis belum? Sudah. Nanti saya mau menjelaskan. Ya enggak. Kamu lanjutkan Ya. bacanya. Sudah habis benar? Sudah habis. Gitu. Ketika ditinggalkan. Demikian tadi saya. Ya, lanjut hanya ini orangnya. Ya enggak apa-apa. Ndang rampung no sisa. Demikian Mas. tadi pertanyaan saya, tolong dijawab dengan bijaksana dan sejelas-jelasnya. Ya, bijaksana sini. Ya, itu Ki. Udah, saya tinggal aja. Di sana nanti nggak kurang jelaskan. Gimana? Tanya Konsekuensinya Ki. Konsekuensinya loh. Emas tadi, setelah ditinggalkan emas tadi, emas itu tidak bisa dijual. Loh. Tidak bisa diuangkan. Tapi dipercaya emas itu bisa mendatangkan kesuksesan. Jadi misal kamu jadi pengusaha, tiba-tiba usahamu itu jadi meningkat. Tetapi emasnya tidak bisa diuangkan. Tidak bisa. Tapi ketika semakin banyak emas yang dari Nyi Blorong, maka usahamu akan semakin maju. Uangmu akan tambah banyak. Berarti tetap misal bekerja? Iya, tetap bekerja. Ya sama-sama aja, capek ngapain harus cari pesugihan? Loh, tapi bekerjamu itu lebih enteng, tapi hasilnya jadi banyak. Gitu loh. Oh, uangmu bisa banyak. Misal kamu jualan gitu, jualanmu itu bisa laris sepanjang hari. Wah capek no. Wong saya itu jualan bakso aja sudah saya hentikan no. Karena capek. Karena capek, terlalu melayani banyak orang gitu loh. Lah kamu Saya seperti diperalat. Orang lain datang cuma bawa uang, saya harus bikin masak gitu. Loh, kok saya harus ngadeni gitu loh. yang namanya jualan kan gitu. Wah itu memperalat saya itu namanya. Mau saya diperalat nggak mau, makanya saya hentikan gitu loh. Memang jualan seperti itu. Lah nanti kamu tidak perlu diperalat seperti itu, sudah datang sendiri. Yang beli itu wah banyak, semakin banyak, usahanya makin banyak. Upaya kamu mau beli jualan bakso lagi, saya panggilkan. Ya jangan gitu. Langsung suruh maunya.
Saya malu. Nggak, saya kecil. Nanti insecure saya dengan Nyi Blorong. Oh, beda. Apa itu alumni Pural? Nyi Blorongnya itu. Bukan, dia itu punya kesaktian setelah dipuaskan. Konsekuensi tadi yang setelah bisa. Dipuaskan dia akan memberi sugih tadi. Terus efek. Lah kalau sudah sugih, maka Nyi Blorong akan menagih janji. Nah, konsekuensinya dia minta tumbal. Malah yang ini. Tumbalnya itu bisa anaknya, bisa istrinya. Kalau tumbal itu tidak terpenuhi, malah orang itu sendiri yang Diganti tahu bacem gitu bisa nggak? Tahu bacem sama dibentuk orang gitu. Iya. Nggak bisa, karena itu nanti kan dia bertugas merekrut orang untuk jadi wadyabolonya. Nah itu bahkan itu bisa sampai cucu buyut, sampai turunan-turunannya itu menjadi katut. pengikutnya. Iya. Itu berarti seorang yang mencari pesugihan itu harus bisa memuaskan Blorong. Kalau seandainya nggak bisa memuaskan, Lah dia itu punya jamu. Pasti bisa. Kamu pengen kok nyoba? yakin sekali berarti Ki Jongmaya juga pernah. Lah, kamu pengen nyoba? Jangan. Bagaimana? Ya obrolan kita cukup di sini aja. Loh. Biar Gimana? netizen itu penasaran dengan obrolan kita. Terus dari obrolan kita ini pesan yang disampaikan apa, Ki? Ya, pesannya untuk para penonton semuanya, para poliklinikan mania. Sulit banget ngomongnya. Jadilah seperti Nyi Blorong. Loh kok bisa jadilah seperti Nyi Blorong gimana tuh, Ki? Harusnya kita menghindari. Maksudnya gimana? Loh, biarpun Nyi Blorong itu bentuknya tidak sempurna, ya kan? Badannya separuh-separuh. Tapi dia itu menghasilkan banyak, ya kan? Dia tetap menghasilkan walaupun tidak sempurna. Makanya manusia itu di ketidaksempurnaannya harus tetap usaha yang menghasilkan seperti itu. Demikian tadi obrolan kita bersama dan jangan diambil hikmahnya sama sekali. Obrolan yang kita tidak ada manfaatnya dari kami berdua. Terima kasih, demikian saja. Matur nuwun.